Pagi teman-teman. FGB men. Be strong in the Lord. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Edi Satriwijaya atau biasa dipanggilnya juga dengan nama Awi. Oke, teman-teman, saya ingin terima kasih kepada Tuhan Yesus dan Dr. Hedi yang sudah mengundang saya untuk bersaksi. Dan saya akan membagikan kesaksian singkat ya, grogi juga ya, ternyata bicara di depan sini. Oke teman-teman, ini berdasarkan pengalaman saya teman-teman dalam mencari Tuhan Yesus. Mungkin di sini ada nggak sih yang cari Tuhan Yesus itu karena udah kejepit masalah baru cari Tuhan Yesus? Apa karena cari Tuhan Yesus karena pengen hidupnya bener? Kalau saya yang aliran pertama nih, karena hidup saya udah nggak enak banget, akhirnya saya mencari Tuhan Yesus dengan cara saya sendiri, yaitu waktu itu saya ada di sebuah gereja dan cara paling simpel adalah saya mencontoh kehidupan salah satu jemaatnya yang ini jangan ditiru ya teman-teman ya. Saya mencontoh salah satu jemaatnya yang turun dari mobil mewah, yang menurut saya itu adalah jemaat paling kaya. Tapi kalau waktu itu kalau ada Dr. Hedi mungkin saya akan mencontoh kehidupan Dr. Hedi kali, turun dari Ferrari. Nah, maksudnya gini teman-teman. Di dalam Tuhan Yesus itu kita harus belajar bagaimana kehidupan rohani dari seseorang yang sudah sukses menurut kita, dia hidup di jalan Tuhan. Jadi di gereja itu saya tahu jemaat ini dia kalau ke gereja itu dia turun dari mobil mewah dan dia duduk paling depan dan dia mengikuti kebaktian dengan sungguh-sungguh. Akhirnya saya mencontoh apa yang dia lakukan. Nah kebetulan di gereja itu setiap Senin sampai Sabtu itu ada saat teduh pagi. Dan saya adalah satu-satunya anak muda yang duduk paling depan. Setiap hari saya datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi yang perlu saya ceritakan adalah saat saya setiap hari datang ke gereja itu, tidak ada perubahan apapun yang terjadi dalam hidup saya. Saya udah mati, kok kayak gini ya, maksudnya nggak ada perubahan apa-apa gitu. Gue udah bertuhan, gue udah sungguh-sungguh ikut Tuhan loh. Kok ini begini aja gitu loh. Tapi ya yang lupa saya sadari adalah saat itu saya sudah mulai menjalani proses ikut Tuhan. Nah, yang bisa mau saya sharing adalah dalam ikut Tuhan itu kita harus atau haus ikut Tuhan. Nah, waktu itu saya masih awam ya. Saya merasa saya harus ikut Tuhan supaya hidup saya bisa berubah. Tetapi setelah saya dapat pengertian, ternyata ikut Tuhan itu kita wajib haus akan Tuhan baru hidup kita bisa diubahkan. Karena harus dan haus itu hanya dibedakan R. R itu bicara tentang relationship. Kalau kita tidak punya relationship dengan Tuhan, tidak mungkin kita punya rasa haus akan Tuhan. Kalau harus, kita dipaksa. Tapi kalau haus, tanpa dipaksa pun, seperti teman-teman yang hadir pagi ini nih, haus akan firman Tuhan nih. Makanya datang pagi-pagi ini untuk mendengarkan sharing-sharing dari pembicara luar biasa. Nah, jadi saya mulai dari sana tuh benar-benar saya mulai mencari yang namanya KKR, pokoknya segala sesuatu yang berbau Tuhan Yesus pasti akan saya cari. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi sampai suatu ketika benar-benar saya udah buntu banget, Saya mau curhat ke teman saya dan teman saya ajakin saya ketemuan. Kebetulan dia bilang ketemuannya hari Minggu di sini. Wah, saya kucuk-kucuk saya datang. Wah, tuh gereja lagi. Nah, kebetulan khotbah yang dibawa ke gembala sidang gereja itu pas banget kena kondisi saya gitu loh. Pakailah kuk yang Tuhan itu loh. Wah, cocok banget nih khotbahnya sama saya nih. Nah, habis itu ya udah saya ikut itu tuh. Siapa yang baru pertama kali datang segala, saya isi segala. Nah, setelah itu saya pulang. Nah, dan hari Seninnya itu saya ikut KKR waktu itu di Balai Samudra di Kelapa Gading. Nah, pada saat saya ikut KKR, tiba-tiba ada telepon bunyi dan ternyata sekretaris dari gembala sidang yang gereja saya datang itu.
Dia tanya saya, halo malam Pak Edi, gimana kabarnya segala. Nah, Pak, Bapak ada waktu nggak Pak? Ibu pastor pengen ketemu dengan Bapak. Saya dalam hati, gila nih gereja nih. Hari Minggu saya baru datang ke gereja, hari Senin langsung diteleponin sama gembala sidangnya. Buat nyari saya gitu loh. Maksudnya cari jemaatnya kok sampai segitunya gitu loh. Saya bilang hari ini saya nggak bisa Bu. Kalau Selasa bagaimana Pak? Ada waktu? Saya bilang nggak bisa Bu. Kalau gitu hari Rabu, apakah Bapak ada waktu? Akhirnya saya pikir KKR jam 7. Ya udah deh, jam berapa Bu? Jam setengah 5 sore. Oh ya udah, saya datang. Jam setengah 5 sore, saya datang kucuk ke gereja itu dan ketemulah dengan sekretarisnya Ibu Pastor itu. Waktu saya ketemu dengan sekretaris Ibu Pastor itu, dia bilang, Pak silakan tunggu sebentar. Saya lihat dulu ke dalam, Ibu gembalanya lagi mau kasih tahu ibu pastornya gitu loh. Setelah itu dia keluar dan dia bilang sama saya, Pak maaf banget, ibu pastornya lagi ada tamu misionaris, jadi belum bisa ketemu Bapak. Saat itu perasaan kita kecewa banget loh. Asli saya kecewa banget, amati. Waduh, iya maksudnya bayangin kita udah datang nih. Waktu itu kan namanya orang nggak punya duit, penuh kepahitan, penuh hawa emosi gitu loh. Pokoknya kalau ini gampang banget tersinggung. Tapi kata teman saya, udah dia bilang, lu mungkin dia ada penting gitu loh lagi ini ya. Akhirnya singkat cerita, waduh saya waktu itu masih pakai mobil koko saya. Saya dari gereja itu untuk ke Kelapa Gading itu lumayan macet dan kan saya harus irit dong, isi bensin segala gitu loh. Saya mempertimbangkan, karena teman saya di gereja ini jam 6:30 malam ada doa malam. Lu ikut aja bro, dia bilang. Lu kalau ikut mungkin lu akan dapat pemahaman gitu loh. Ya udahlah. Akhirnya saya udah dengan hati kecewa saya ikut. Nah waktu saya ikut, si ibu pastor ini ngeliat saya, dia bilang, bro, dia bilang, bro, kita hari ini kan ada ketemu. Kenapa kamu nggak datang? Saya bilang, ibu pastor, saya sudah datang, tapi kata sekretaris ibu sedang ada tamu, nggak bisa diganggu. Akhirnya ini yang bikin saya terenyuh nih. Dia panggil sekretarisnya ini, anggaplah namanya Ibu A dia. Nah dia bilang sama si Ibu A ini, dia bilang, hari ini saya mau kasih kamu pengertian, dia bilang. Seharusnya tadi kamu interupsi saya. Bukannya kamu tidak memberitahu saya, dia bilang. Saya kasih kamu satu pengertian. Jiwa seseorang yang perlu diselamatkan Tuhan Yesus lebih berharga daripada saya ngobrol-ngobrol sama misionaris yang sudah mengenal Tuhan. Wah, di saat itu saya, wah gila juga ya maksudnya. Dia bisa ini, maksudnya dia bisa ngomong gitu. Singkat cerita dia bilang, oke, bro, kamu besok ada waktu nggak? Dia bilang. Saya bilang, jam berapa Bu? Ada sih Bu. Dia bilang, oke, jam 6 sore kamu kesini ya, kita ketemu. Singkat cerita ada jam 6 sore saya kesini dan saya tanya, Ibu Pendeta boleh tahu apa yang menjadi maksud Ibu suruh saya ke tempat ini? Dia bilang, kamu siapa aja saya nggak kenal, dia bilang. Kamu siapa aja saya nggak kenal. Saya udah mati iya ya, kalau nama saya Edi Satria Salim mungkin saya keluarga Antoni Salim kali ya. Tapi ini kan saya siapa gitu loh, posisi orang yang benar-benar dalam keadaan yang low banget. Dan ini seorang pendeta besar yang lumayan top di Indonesia. Dia bilang, kamu siapa aja saya nggak kenal bro, dia bilang. Tapi Tuhan Yesus, Roh Kudus menggerakkan saya untuk menangkap kamu. Wah saat itu saya baru gitu loh. Dia bilang, apa yang menjadi kerinduan kamu bro? Dia bilang. Saya bilang, kerinduan saya cuma satu. Kan karena waktu itu saya ikut KKR yang, wah ini pendetanya bisa ngomong interaksi dua arah dengan Tuhan Yesus kan. Wah saya merasa, Ibu Pastor saya bilang, saya mau melihat Allah. Dia ketawa, dia bilang, bro saya kasih tahu satu hal. Allah itu begitu suci, begitu glory, dia bilang. Bahkan Musa waktu dia terima tabut perjanjian, dia nggak sanggup ngelihat, matanya untuk ke bawah. Kamu kalau ngelihat Allah langsung mati di tempat, dia bilang. Nggak bisa, karena kita ini terlalu berdosa. Dia bilang, saya kasih kamu satu pengertian. Mungkin yang kamu maksud itu adalah kamu ingin merasakan hadirat Tuhan Yesus.
hadirat Tuhan Yesus. Nah, dia bilang Tuhan Yesus itu bisa memberikan kepada kita tuh melalui 3 hal. Nomor 1 ada audible. Audible ini ada tapi jarang banget. Nomor 2 ada melalui konfirmasi, melalui mimpi atau hal-hal lainnya gitu loh. Dan yang ketiga yang paling sering, sebenarnya Tuhan Yesus itu memberikan kita konfirmasi itu melalui teman-teman sekitar. Tapi karena kamu nggak bergaul intim dengan Roh Kudus, kamu nggak tahu tuh kalau Dr. Hedi itu dikirim ke Tuhan Yesus ke saya itu untuk mentobatkan saya. Tapi saat saya udah tahu, saya baru tahu ternyata Dr. Hedi dari FGB Man nih, yang dia tujuannya untuk memberikan kesaksian luar biasa dan bisa banyak jiwa dimenangkan. Oh, saat itu saya baru, oh iya ya, pengertian saya baru tahu gitu loh. Dan singkat cerita adalah dia bilang, saya kasih kamu analogi, kamu berada di suatu tempat yang sangat, menurut orang tempat ini angker nih, tempat orang suka dirampok, tempat macam-macam. Tiba-tiba ada orang tiba-tiba, hei, pasti saya kabur dong. Karena kenapa? Saya belum mendengar suara itu, tapi kalau suara itu sudah saya kenal, dan dia panggil saya nama Edi, saya pasti akan tenang. Karena saya tahu itu adalah suara dari Tuhan Yesus. Nah, inti singkat cerita adalah, itulah yang terjadi dengan saya, bagaimana, ini karena keterbatasan waktu ya. Iya, maksudnya, makanya dari tadi saya diam. Ya, pokoknya intinya adalah, itulah salah satu proses saya mencari Tuhan, tapi cerita panjangnya itu panjang lah. Maksudnya bagaimana Tuhan pulihkan saya sampai seperti sekarang ini gitu loh teman-teman. Oke teman-teman, thank you.